Jadi bahasan kita nih kayaknya kekinian. Ada apa dengan kekinian? Sadar tidak sadar kan pasti dunia tuh berubah sih sebenarnya. Kayak sekarang tuh kekinian tuh yang terakhir kami itu sih alami. Dulu tuh apa ya namanya, sosmed tuh kayak bukan sesuatu yang penting-penting amat gitu, cuman eksis. Tapi sekarang tuh sosmed tuh bisa jadi semua bisa ada di sosmed tuh, kehidupan orang gitu. Bisnis bisa, kerjaan, dan sampai orang investasi pun pertama-tama dia awalnya dari sosmed gitu. Tapi selain sosmed tuh apa aja sih perubahan yang abang-abang kakak-kakak rasakan dengan itu tema kekinian? Selain sosmed. Siapa? Orang tua dulu lah ngomong. Main tunjukin. Alah. Muda itu. Kami ini balita. Nah, saya anak bujang. Belum tumbuh gigi. Bawa 50. Oke lah, sebelum lupa. Selain kan kuncinya itu selain medsos. Selain medsos. Jadi aku coba yang empiris lah, bahwa bagiku yang menandai kekinian selain dari dunia digitalisasi dan medsos ini, kupikir ya dari mulai diksi-diksi yang kita pakai sehari-hari saja, yang dekat dengan kita saja, itu sudah menandakan ini batas masa lalu, ini batas kekinian, ya kan, batas hari ini. Contoh, ini bukan menjustifikasi, tetapi sekadar a prioriku bahwa anak-anak yang disebut milenial ini sudah asing dengan diksi-diksi, kosa-kosa kata, ucapan-ucapan yang mereka anggap jadul dari sebelah sana jadul lagi misalnya. Nah itu juga bisa menandakan bahwa aku ini orang tua, aku masa lalu, orang dulu. Nah, inti-inti ini adik-adik anak-anak ini milenial. Pikir di situ kekiniannya yang bisa kita lihat lah dari empiris lah selain medsos tadi. Nah kemudian ya mungkin agak space-nya yang lebih luas gitu kan, seperti apa budaya lah gitu kan, tradisi-tradisi yang orang dulu hanya bisa kita alami zaman kita 60-70 ke atas gitu kelahirannya, masih yang namanya birisan, ada yang namanya saprahan Persi zaman dulu. Anak-anak kekinian sekarang udah main di mall, main di kafe, main gadget, gawai semua. Nah itu yang kupikir sebagai diferensiasi dari kekinian dan masa lalu, ya kan. Nah kalau kita untuk masa kekinian dalam bentuk digitalisasi ini, kupikir kami lah ya, aku yang mewakili generasi tua ini, ya mau tidak mau harus punya semacam rekomitmen. Barang siapa anak-anak baby jadi lupa kalau udah nyebut nama, generasi X ya. Generasi yang lebih zaman X ke atas gitu. Nah kupikir sebagian, kalau aku sih termasuk yang mencoba walaupun tidak sepenuhnya rekomitmen. Kalau aku tidak ingin digilas oleh kekinian, maka harus mau tidak mau, suka tak suka, aku adaptasi, menyesuaikan supaya tidak tergilas dengan zaman, istilahnya gitu. Kupikir itu sih kalau sekadar membedakan apa sih yang selain medsos, indikator-indikator kekinian. Nah, mulai dari diksi lah, culture kita lah, kebudayaan tradisi yang anak milenial terasa secara empiris jauh dari akar budaya tradisi. Nah sekarang mau tidak mau, bagi aku dan kawan-kawan yang merasa tua, punya tanggung jawab moral enggak supaya anak-anak kita ini tidak lepas dari kekosongan sejarah. Aku pikir itu aja. Itu kali ini yang generasi sekarang. Nah, itu yang tua udah ngomong. Nah ini kiri kanan nih milenial. Yang milenial. Kalau saya itu di masa-masa transisi ya sebenarnya. Saya di tengah-tengah. Dia muda belum tahu, ya tua udah lewat. Mengurut lah ya. Nah,
dari yang masa transisi loh. Hmm. Oh iya, Barulah yang sekarang. kayaknya dia udah klaim ya. Generasi transisi. Untung tersebut. Ayo Nah, sila. kalau memang sudut pandang saya sendiri sih berdasarkan apa yang saya alami. Kita lahir di tahun 70-an itu kan masih sekarang tuh jadi generasi yang transisi antara teknologi itu belum populer, belum modern. Sekarang udah lumayan modern. Dimana dulu di zaman kita masih SMA, SMP, SD, itu susah tuh mau lihat HP. Saya SMA itu tamat SMA baru kenal itu HP 3310 tuh. Nokia. 3315 itu kan kita sebut merek lah, enggak apa-apa lah ya. Nah, di situ kita mau posting apa? Nah, di zaman sekarang kalau anak-anak di zaman sekarang enak sedikit-sedikit posting kegiatan, wah lagi di luar kota, oh lagi ulang tahunan, lagi anniversary, padahal 1 minggu tuh hubungannya, tapi itu anniversary. Ada zaman sekarang tuh kayak yang kayak gitu tuh ada terjadi. Hubungan baru 1 minggu pacaran udah anniversary. Nah, kan aneh dengan zaman dulu. Kita zaman dulu ya kalau mau pacaran kirim surat. Itu udah ada perbandingan hari ini dengan hari ini. Kalau menurut kita, menurut saya pribadi, ya anak-anak sekarang malah dipermudah sebenarnya. Dengan kita di zaman dulu mau informasi kan, mau ke tempat kawan, misalnya saya mau ke tempat Bang Don nih. Ya, nggak bisa teleponan, nggak bisa Gimana caranya? chat. Ya udah, feeling ya, istri ya datang ke rumah. Telepati. Iya. Ya, bukan Jadi telepon. kalau dulu banyak dukun ya wajar. Telepati. Orang pintar. Dukun kan kata lainnya orang pintar. Batin. Ya. Jadi orang dulu kalau dibilang pintar ya pintar. Bukan berarti generasi sekarang nggak pintar. Nah, mereka pintar di zaman mereka, kita juga pintar di zaman itu dulu, seusia mereka. Tinggal hari ini, cuman kalau saya pribadi ada sih efek di setiap majunya teknologi ya, efek. Kayak saya sendiri agak miris dengan ada beberapa adik sepupu, bahkan anak saya sendiri yang baru beranjak SMA. Hari-hari ya itu tadi lebih kayak antisosial gitu, ngurung diri main game. Padahal itu HP, kalau saya bilang ke anak saya itu, HP itu kalau udah pegang dunia sekarang di tangan. Dunia yang saya tafsirkan itu ilmu, mau cari apa ada, mau cari nonton referensi apa, malah sekarang kejebak di HP miring kalau menurut saya nyuruh. Wah, berjam-jam tuh. Nah, itu yang saya agak pribadi sih kalau saya. Sudut berapa derajat? Udah miring gini nih. Udah itu ada keluar kaki 4, kaki 5 tuh, keluar semua itu kalau udah main game ya, itu efek mungkin ya. Nah, berbandingan dengan zaman dulu kita nggak bisa posting kemana kita berada. Kita nggak bisa menghubungi kawan-kawan kita dengan gampangnya. Oh, Sherlock sekarang enak. Sherlock, rumah kau di mana, Wak? Dulu macam mana? HP 315 tuh, HP 3310 tuh mahal minta ampun, kartunya juga mahal. Hanya orang-orang kaya di zaman itu. Nah, kalau saya menyimpulkannya, tinggal kembali ke manusia sendiri sih sebenarnya. Bagaimana memanfaatkan titik kurang atau lebih keadaan hari ini. Gak tahu sih kalau mereka nih remaja sekarang mungkin gara-gara galau mendengarkan lagu-lagu galau terus kan. Sekarang aplikasi banyak mendengarkan lagu. Oh, dulu malah gitu mau beli kaset dulu nggak pakai apa, Bang? Pakai pen. Pakai pen, cak gitu. Betapa jadulnya zaman dulu yang sekarang kita anggap jadul. Tapi usaha di zaman dulu luar biasa untuk mencapai sesuatu luar biasa. Kita bisa jalan kaki untuk ke taman budaya. Wih, jalan tuh. Yoi, benar Bang. Benar. Sepeda Anak-anak mewah. sekarang pakai motor banyak alasan. Jauh Itu lah. ada perbandingan sih sebenarnya kalau mau diperbandingkan. Nanti segmen berikut. Ya. Itu. Maaf saya agak keluar jalur sini. Gak apa. Udah biasa miring kan. Yoi. Agak sedikit kubraya sedikit lah.
Nanjak. Miring deh. Salah menanya. Ah. Ya lanjut. Saya cuman bisa Ayo, memberikan anak perbandingan muda, anak sedikit lah. milenial. Oke. Oh, Kayak gitu ya. Tadi ngebahas apa ya? Miris. Terus juga apa hal-hal yang praktis gitu kan setelah apa yang terjadi pada zaman sekarang gitu, kekinian gitu. Uh, sebenarnya juga dari kita yang berada di zaman ini yang apa ya, yang merasakannya benar-benar enggak kayak dulu gitu. Yang mana orang pada zaman sebelumnya tuh effortnya lebih banyak, terus juga apa ya, usaha-usaha tuh lebih juga ngerasa miris gitu. Apalagi ngelihat miris terhadap apa tuh? Nah, miris terhadap apa nih? Jangan miris Dari gara-gara aku dari nih. dari kecepatan informasi, terus juga dari praktisnya orang-orang mendapatkan sesuatu gitu di iya Instan ya. Nah, instan, semuanya instan. Oke. Maksudnya kondisi sekarang tuh juga kalian merasakan miris juga gitu. Iya, miris juga. Karena kan mungkin dari diri sendiri ataupun teman-teman sekitar yang seumuran ya melakukan hal yang itu, Tipikal berarti. jadi bisa terasa lah tingkat kemalasannya anak-anak zaman sekarang gitu kan, pengen hal yang praktis Tipikal. aja semuanya. Itu maksud generasi rebahan tuh maksud gitu ya. Iya, Mager. mager aja. Badan udah capek, jompo kan. Ada tuh yang zaman sekarang tuh bilang apa sih namanya, pemuda jompo ya, Oh gitu. remaja jompo, Remaja tapi jompo gitu kan. Generasi ini rebahannya. rebahan, generasi melempem kan. Payembol. nggak ngapa-ngapa badan sakit gitu. Terus juga apa ya, ketika mereka tidak merasakan proses, mereka tuh cepat untuk kayak misalkan gini deh, sekarang ada aplikasi untuk mencari pekerjaan, ada aplikasi untuk mencari jodoh gitu kan. Iya. Dari hal itu yang mereka tidak merasakan prosesnya, itu juga mempengaruhi bagaimana mereka ngerasa apa ya, kayak meninggal. Oh, pengalaman batinnya lah ya. Mendingan misalkan nih kerjaannya tidak sesuai, jodohnya tidak sesuai, mereka lebih cepat meninggalkan pasangannya, kerjaannya gitu loh. Karena mereka ngerasa bakal dapat lagi kok. Nah, Apakah gara-gara perjuangannya. itu tuh banyak janda di tahun ini nih? Bisa jadi tuh dulu bisa. Cek statistik. Nanti ada slide-nya. Slide BPS. Tenang. Data, Gini tuh ya. ada data. Ada. Bisa. Itu sampai situ. Karena memang Kan surveyor deh dulu. Berpengaruh tuh, Bang. Berpengaruh. Karena terakhir itu aku nemenin kakak aku di kantor agama, itu banyak ada janda nih, banyak dicerai, malah banyak yang menggugat cerai. Si perempuannya malah, bukan laki-laki. Si perempuannya yang malah gugat cerai, banyak menggugat cerai. Pas covid kemarin. Fenomena kekinian gak ada bang? Ya mungkin itu ada pengaruh. Karena Bahagia selari curhat di medsos itu kan lebih mudah tuh ketemu dengan orang India lah, orang-orang luar lah kan curhatnya kayak gitu. Kan Sangat komen memungkinkan. kayaknya di Lebih Saya- paham. Ngaruh sosial ya, medsos gitu. iya, karena mereka apa sih, dari kepraktisan itu bisa ngebaca kesempatan lagi gitu loh. Iya. Udahlah, nggak suka dengan kerjaan ini, pasangan ini, cari lagi lah gitu. Dari Tapi Jen enggak gitu lah ya. enggak dong. Iya. Tahu lah ini. Dapat pacar dah nih setahun dah. Bisa sih. Dari proses, bukan dari hal praktis. Effortnya tuh terukur. Effortnya terukur. Itu juga apa ya, kan ada nih beberapa aplikasi di sosial media, kayak misalkan aplikasi streaming, aplikasi cari jodoh, yang sebenarnya Ujung-ujungnya BO. awalnya bagus. Awalnya bagus tuh, kayak Bigo Live. Iya, Kan awalnya bagus kan. Ome. Banyak dulu yang kayak Kau tahu semua ya? streamer game apa segala macam, yang awalnya bagus lah, Saya kan anak transisi. Oh iya. Game. micet untuk cari teman dulu kan. Karena mereka ngerasa kepraktisan itu ada,
setelah mereka mendapatkan oh kayaknya ada kesempatan nih di sini, Banyak makanya varian. makanya ada perubahan budaya tuh. Set. Pada akhirnya mereka ngelihat oh bisa nih untuk apa prostitusi apa segala macam. Iya. Jadi ujung-ujungnya open BO. Itu yang ngebuat sekarang tuh Nggak pakai L ya? Pen BO nggak pakai L. ada Tweet. ada sisi jelek dari sosial media Ya. ketika mereka merasakan ada kesempatan dari kepraktisan itu. Ada kelonggaran di situ yang bisa dijadikan peluang negatif gitu kan. Iya. Itu sih. Gimana Chan? Chandra. Tuh generasi baru gitu. Heeh. Ini Apa masih pendapat dari sisi Saya lebih ke masalah itu tadi menyambung siapa? Menyambung Jen masalah hubungan percintaan antar manusia. Waduh. Oh iya. secara tidak langsung. Karena ya LDR. berpengaruh sih sebenarnya dari aplikasi-aplikasi biro jodoh itu tuh. Biro jodoh. Nah, aplikasi-aplikasi jodoh kayak gitu bahkan setelah waktu itu saya sempet kepo lah ya, pengen tahu gimana sih sebenarnya. Manusiawi. Iya. Gimana sih cara kerja? Tantan ya kan? Nah, Apa tuh? terus Yang tua kan nih chat gitu kan. ya, anonymous chat gitu-gitu. Saya download, pengen tahu gitu gimana sih ini. Ternyata di dalam pun ada hal negatifnya lagi yang orang itu sih hal lumrah sih dalam Ini lab dunia seperti itu ya, misalkan kayak butuh ini gitu. Itu kayaknya banyak mengganggu sih. Jadi kita yang pengen aku download ini ya memang murni untuk cari temen gitu kan. Jadi karena adanya orang-orang yang oknum-oknum yang menyalahgunakan tadi, jadinya kita pun yang murni mencari teman itu jadi sulit. Jadi cewek-cewek yang mungkin cewek-cewek entah cowok-cowok pun mereka jadi asal skip, sama seperti Omai TV tadi itu kan. Jadi asal skip terus gitu sih. Banyak dampak negatif dan positifnya tetap ada lah. Persentasenya Nggak tahu. positif sama Statistik negatif. lagi. Nanti kita tayang. Nanti disambung nanti lagi. Ada tayang statistiknya ada. Tenang. Kita punya data, bank data. Joy. Orang BPS juga ngedata itu sih. Pribadi sih sebenarnya. Iya. Hera dulu. Oh, beda. Kalau Hera pas apa ya? Sedap pas Yoce buka dengan kekinian tuh justru kepikirannya ke kerjaan. Maksudnya ke hal-hal yang sekarang kalau menurut Hera itu kita bisa menyelesaikan atau menggarap satu proyek atau menggarap satu hal itu sebesar apapun itu dengan beberapa orang yang berbeda yang bahkan kita belum kenal bisa digarap dari jarak jauh. Itu baik case ya istilahnya kayak gitu. Jadi dengan ada aplikasi Zoom, dengan aplikasi Google Meet gitu, kita bisa menggarap dan membagi satu ide bersama dan akhirnya menyelesaikan itu bahkan hanya dengan ketemu satu kali pas mau hamin berapa gitu, hamin berapa hari proyek itu terjadi gitu. Bahkan sekarang kalau generasi, kebetulan pernah beberapa waktu belakangan kerja dengan anak-anak yang segenerasi dengan Jian atau segala macam, nanti ini nanti kita buatkan Google Drive, jadi kita bisa ngedrive-nya sama-sama, ngeditnya sama-sama, ngerjain sama-sama gitu. Itu kalau Hera melihatnya dari sisi itu sih, kayak kalau kekinian membuat kita mau ndak mau gitu ya, menyesuaikan itu, belajar itu, nanya hal itu gitu, mengerjakannya juga dengan cara kekinian dengan anak-anak sekarang gitu sih. Karir. Yang namanya kayak Memutus gitu. rentang kendali. Memangkas biaya produksi. Iya. Tapi ada juga sulitnya tuh ketika Zoom atau semacamnya dijadikan untuk apa? Di dunia pendidikan lah gitu. Biasanya guru dengan murid itu butuh apa sih namanya? Touch. Kedekatan secara Touch-nya. emosionalnya gitu. Bukan cuma dapat Iya, dari materinya. Iya, apa makanya segala Hera buka dengan kerjaan Hubungan kan. batin. Tadi buka dengan pekerjaan, bukan yang lain gitu sih. Gitu sih. Oke, Heranya keponya cuma di wilayah kerja ya. Iya. Loker. Beda kan dengan yang muda-muda kan.
Keponya tuh cakup agak random sih. Agak random ya. Tapi juga ada jadi apa kalau kayak murid-murid dijadikan apa ya? Apa Anda mau mengatakan eksploitasi? Eksploitasi sih bukan. Kan? Karena diksi soalnya kan. Tapi bisa juga kayak misalkan di Zoom tuh kan ada beberapa fitur yang oh nih apa ya muridnya dibuat ada gitu loh di apa aplikasi Virtual. Zoom-nya gitu. Padahal dia lagi tidur tuh. Di freeze kan sengaja gitu kan biar biar apa Ya, gurunya bisa ngeliat sebatas untuk laporan gitu ya. Kehadiran. kehadiran. Hmm, Ada tuh yang kasus menipu CCTV tuh. benar tuh, ada kasus kayak gitu, absensinya aman padahal ya anaknya nggak ngikut. Itulah. Kalau aku sih apa? Kan Bang Plontos transisi. Kayaknya bertahap nih. Aku transisi dari abang ini sebelum ke mereka kan. Transisi Karena ada lapis kan. generasi. Iya kan tingkat-tingkat deh. Gradasinya Berarti. ada. Kalau Bang Hatta dulu- generasi mana nih? Dia generasi biru. kayaknya Hatta ini antara kalau aku kita dan melingkar kan Plontos. jenjangnya nih pasti Iya kan? makin ini nih. Hatta tuh antara aku dengan Plontos. Ya kan? Nah, ini. Nah, bagaimana nih? Tua dari Kak Yosyo. Enggak kan jembatannya tuh kan sebelum apa sebelum Jen tuh Hmm. ada aku terus ada Ada dia ada ibu ada Bang Plontos, Bang Hatta, baru aku. Teknis jadi pula dibahas. kayak Oh, Nah, cara lemparan paling aman nih seperti itu harus. aku sih pro sih, pro kekinian sih kalau aku ya. Maksudnya Cashless. nah cashless itu lah. Ya, aku cerita tadi bukan berarti aku tak pro ya. Aku pro. Nggak, maksudnya dari kalau kita meskipun itu kan kalau kita bahas kekinian terus ke komputerisasi, digitalisasi, pasti meskipun sekarang banyaknya bisnis tapi awal-awal kan itu bisa lakukan karena semangat open source tuh awalnya tuh. Ya. Iya kan? Semangat. Sekarang sih kalau dipertanyakan bahkan Android kan dulu lahirnya open source. Sekarang sih udah aku lihat sih menurutku udah enggak terlalu open source lagi sih. Misal kita beli HP, aplikasi bawaannya udah ada dah. Kok dulu kan enggak? Kemarin ada Kosong. cerita sama Chandra kan. Kalau sebenarnya kalau misalkan sekarang di RAM 2 GB masih bisa ya, cuman enggak bisa karena udah nuntut bisnis sudah terlalu kuat tadi. Iya. Server tak mampu. Kalau pertanyaannya soal kekinian, aku sih jawabanku aku pro kekinian karena prinsipnya tetap itu memudahkan manusia sebenarnya. Memang kok cerita jadi banyak mudarat itu udah pikir itu udah hal lain sih. Itu efek ya sih sebenarnya. Misalnya kita mungkin belum siap misalnya atau mungkin misal generasi yang transisi udah punya anak dia sendiri masih terkejut misalnya kayak Iya. gitu kan, sehingga dia ke anak dia nggak tahu Antisipasinya gimana gitu. dia masih belum tahu cuman Nah, masih kayak gitu. Aku sih pro ya sih. Kalau aku sih dari yang pengalaman aku lah apa sempat kayak untuk diri sendiri nih dengan diri sendiri kan. Kalau dulu kan eksisnya tuh kalau yang sejaman aku lah bang ya eksis kan dulu kan apa ya komunikasi lah istilahnya kan, eksistensi diri. Terus kita mau nama kita tuh ada dulu kirim kartu pos ke radio tuh kartu radio. Kartu monitor. Nama kita disebut nah, itu kan Dari 4 dan itu huruf kan untuk 5 huruf. iya terus habis itu mulai udah masuk internet kan, terus ada apa blog. Kalau blog dulu kan itu tuh udah kayak diary kan, selain kita yang manual diary itu kan mungkin kita simpan tuh sih diri sendiri, tapi kalau blog kan udah global tuh, udah eksis juga tuh, Buku digital. bisa tulis panjang-panjang sepanjang bisa panjang. Habis itu muncullah Facebook, lebih singkat kan daripada blog gitu. Terus Twitter lagi. Friendster dulu foto lagi banyak ya kan.
Twitter makin dipersempit jadi 140 karakter kan. Terus sekarang udah ada pilihan pakai Instagram, dia cuman Sebelumnya gambar ada ya. pet. pet. Nah, pokoknya kayak itu makin lama tuh makin singkat. Pemilihan kata harus yang simpel, dan tapi bisa kalau Pesan dilihat sampai. orang tuh, oh fotonya dia lagi di halaman belakang nih, udah orang tahu dia di halaman belakang tanpa dia harus tulis satu halaman gitu kan. Itu sih kalau dari aku, kan dulu mungkin kita bisa, oh hari ini cuacanya cerah, jadi hari itu kami berinisiatif untuk bikin sesuatu di halaman belakang, bisa panjang satu halaman. Tapi makin lama tuh kita panjang foto kita ramai-ramai, terus kasih emoticon senyum, udah. apalagi ada Orang video. udah tahu kayak gitu. Apalagi ada video kan, Iya. cara sendiri. Kayak apa ya, untuk eksis tuh makin lama tuh kita membahasakan hidup kita tuh kayak hanya tinggal pakai emoticon dan gambar gitu, stiker. Oh, Jadi stiker. kayak kata-kata tuh bisa diganti dengan gambar atau dengan stiker atau dengan emoticon, tanpa harus kita nulis panjang. Dan kalau kita mau nulis panjang sekarang tuh kayak udah banyak pilihan, jadi enggak cuman kalau dulu Facebook ya Facebook ja, Friendster ja, tapi sekarang tuh bisa milih mau panjang milih kemana, kalau mau pendek Twitter mungkin, foto cuman foto tok Instagram mungkin kan. Kayak semakin singkat dan semakin apa ya, banyak pilihan ya. Iya. Ya itu dia. Banyak pilihan kan. Tapi ada juga tuh kak penggunaan emot senyum nih, set hati berdarah-darah tuh ada tuh. Oh, Itu dia, Nampaknya itu sih dia. udah kena nih. Salah ini satu agak dari generasi galau nih. salah Gabut loh. satu yang itu mungkin fotonya lagi ketawa tapi emotikonnya patah hati gitu kan. Iya, itu kan bisa mewakili segalanya juga Iya, tuh. benar. Orang tuh bukan cuman orang yang enggak kenal, tapi orang yang udah kenal kita pasti tahu kita tuh lagi enggak oke nih. Walaupun ketawa gitu di gambarnya. Yang aku tengok sih, misalnya nih, yang sekarang ya jelas semua dia memang di HP sih. Yang aku tengok sih, misalnya kalau karena aku misalnya apa kemarin kita bicara soal apa itu kerja itu tak, kalau generasiku mungkinnya karena baru-baru gak yang beli ini kan kalau bagi kami biasa pakai PC lah atau laptop kan. Jadi kok sekarang tuh kan itu kemudahan, cuman memang belum ini nih masih jadi Adaptasi ya. jadi HP semua ya gitu. Yang TV aku lihat ya sih di itu HP. kayak memang sekarang dunia di balik layar masih aku semua. Televisi udah di tangan semua, Iya. ya kan? Cuman aku pribadi merasa kejebak. Kejebaknya apa? Ketika aku dalam kebingungan, padahal aku kalau mau mikir sebentar tuh bisa aku cari gitu kan. Bisa aku dapatkan jawaban. Tapi karena hari ini dipermudah, googling gue. Cuman kata yang kosakata yang aku anggap ini kurang pas nih. Keywordnya Udah isi aku ya. cari. Hmm. Misalnya tulisan Allah Subhanahu wa taala, kalau disingkat SWT, pas aku lupa gitu kan, mau cepat klik di apa ngirim chat WA. Typo lah. Tulisan subhanallah tuh yang benar tuh apa? Udah googling. Baru aku salin. Baru tempel udah dikirim lewat WA. Jadi aku ndak ngetik subhanallah itu berdasarkan pemahaman aku terhadap kosakata itu sendiri. Oh iya. Itu copy paste jadinya paling kejebak aku di situ beberapa. Sekarang ini udah hitungannya hampir 2 tahunan udah kejebak sikit-sikit googling udah ini apa nih. Jadi kalau ini ndak ada kawan betahnya, ndak kawan referensi itu udah hilang lah sini. Ketergantungan gitu. Ada lebih ke Edek. kayak ketergantungan itu. Ada kemarahan di aku, kok aku ndak percaya diri. Ada kemarahan. Ini harus gue singkirkan, ini ndak boleh nih sikit-sikit googling. Nih gimana kalau aku ndak ada wifi? Gimana kalau aku ndak ada kota? Oh iya. Gimana kalau aku lagi ndak ada sinyal jauh yo? Aku nak googling apa?
kan kita balik manual lagi kan, mengandalkan otak itu yang kadang aku kejebak tuh di zaman sekarang, karena kebiasaan jadi pola kan. Pola itu yang akhirnya menyiksa. Hari ini aku merasa tersiksa, walaupun dipermudah tadi merasa tersiksa, ini nggak jalan jadinya, sisi googling. Kalau gitu ilustrasinya aku nyambung ke Jen tergelitik. Ya, Ilustrasi misal gini, zaman kita di beberapa tahun yang lalu, belasan puluhan tahun yang lalu sebelum ada helm tuh kan. Ya kan? Kita pertama pakai helm tuh janggal kan. benar. Siapa gitu kan. Tapi kalau udah jadi habit, jadi perilaku, jadi kebiasaan menumbuhkan pola tadi kan. Iya. Aku pikir sih itu udah aku masukkan ke ranah tipikal gitu. Artinya ada yang pro dan kontra dengan kekinian sekarang, dengan segala dinamika, segala fasilitas, varian yang sangat banyak, ya kan. Nah, aku pikir itu sih balik lagi ke tipikal gitu, menghadapi. Pertama, konsekuensi. Kalau aku nggak ngikuti, risiko tergilas, ya kan, bukan tertinggal, tergilas lah, ketinggalan zaman pasti. Kemudian kalau kita ikuti, kita ada ndak bahasa membawa awareness-nya gitu kan, bagi diri kita nih. Kalau aku keranjingan, adiktif gitu kan, udah kecanduan dengan gadget, segala apapun serba instan, googling dan sebagainya. Nah, itu balik lagi ke kita. Artinya bisa ndak kita mempuasakan diri seminggu tak pegang HP, mati ndak aku? Nah, kan gitu. Masing-masing kita punya tes ke diri sendiri nih. Nah, jadi kalau aku sih maksudnya apapun zaman sekarang kekinian, sedapat mungkin secara pribadi aku harus mengikuti, minimal kata Chandra tadi, tahu lah. Kamu bilang tahu lah. Apa sih kepo-kepo lah awal. Oh, udah tahu cuma segini. Balik lagi ke kitanya. Udahlah, sampai di sini aja aku. Yang mau teruskan monggo, ya kan? Nah, kupikir sih masalah tipikal. Misalnya antara guru dan murid 2 tahun kita pandemi ini, ada kerinduan guru terhadap muridnya, kemudian kerinduan anak dengan guru dan sekolahnya, pengen interaksi tatap muka dan sebagainya. Nah, kalaupun pada zamannya dengan digitalisasi kita memutus hubungan interaksi tatap muka secara langsung, siap tidak siap kalau udah zaman menuntut itu, ya kan? Nah, karena tidak ada lagi klasikal, paling yang sekarang kan inklusi bagi kawan-kawan orang-orang yang terbatas, disabilitas dan sebagainya. Paling akomodasi dunia terhadap itu. Tapi kalau untuk yang jadul tetap jadul, kekinian tidak memfasilitasi itu. Kami pakai digital semua, tidak bisa balik ke masa lalu, kan kayak gitu. Nah, ini juga menjadi bahan pemikiran kita ke depan. Bagaimana siap tidak kita suatu masa nanti tidak ada yang namanya tatap muka. Bisa enggak kita? Kapan itu akan terjadi? Semua serba digital, semua di HP semua kan. Nah, belum lagi katanya sekarang HP-nya dengan spek tertentu enggak bisa WA. Termasuk aku, enggak ada iOS-nya. Udah ketinggalan lagi kan. Nah, aku siap enggak sih? Udahlah, aku enggak usah pakai HP lagi, balik ke zaman kita siap ya enggak masalah. Enggak kebayang tuh. Ya. Tipikal sih zaman itu udah muncul tuh. Komitmen pribadi. Semua tatap muka tuh udah tak ada kan. Berarti bagaimana aku mau berhubungan sama istri tuh? Tatap muka kan yang Yang sifatnya mana nih? grouping. Yang mana nih bang? Intinya kan grouping, klasikal. Kurang spesifik nih. Kayaknya udah sih bang, percobaan nih waktu awal pandemi. Iya Kan sih. kita disuruh nggak usah kemana-mana, nggak boleh kemana, Di nggak boleh. rumah. Kayak itu percobaan awal Iya, lah itu. cuma kesanggupan kita nih kan, balik lagi. Percobaan awal. Mm-mm. Tiba-tiba nggak tahu mau ngapa, nggak bisa kemana-mana. Nggak ketemu siapa-siapa, mau aktivitas di Yang dulu masing-masing. kita nggak perlu komunikasi Iya. pakai HP, tinggal ketemu langsung, terus nggak punya nomor HP-nya jadi masalah gitu. Iya. Jadi masalah. Nah itu tadi risiko sih masing-masing. Ada juga tuh efek sampingnya tuh di HP. Kalau video call atau chat romantis ketemu biasa-biasa ya. Itulah tuh. Ada yang kayak gitu. Kan ada lagu Bang Haji, kalau sudah tiada
baru terasa. Gampang lo udah chat, romantis semuanya minta Iya. ampun, kata-katanya luar biasa, bisa kopas kan soalnya. Pak, filosofi orang zaman dulu kan itu ada. Kalau dekat itu Bau, bangkai busuk. bau, kalau udah jauh bunga. Wangi. Kita dek beradik nih. Betul. Kalau satu rumah ndak berhenti berantem kan? Tapi kalau udah jauh rindu, kangen, saluk kan mulai. Ya kan gitu. Tetap alami sih. Kupikir tetap hukum alam lah. Zaman milenial ataupun itu siklus lah. Siklus ya. Bahkan ada anak sanggar tuh bercerita. Tuh coba kami waktu chat ngampang romantis begitu ketemu biasa-biasa ya dia. Tak ada kata-kata romantis keluar dari mulut abang itu. Barang teksnya kopas ku bilang kan. Wajar dia romantis kau baca. Bukan ciptaan dia seorang kopas bilang. Googling kata-kata romantis keluar semua. Ayo udah disalin sama dia bilang kirim ke kau. Oh iya bang. Tinggal ganti nama ya. Iya. Untung dia enggak ngecek juga kan. Pokoknya sama Kata nih. romantis kok sama nih. No, enggak romantis, enggak romantis. Ada kasus ada sanggar tuh dia putus sama cowoknya, terus dia kasih foto tangan diimpus lagi di rumah sakit, di googling sama cowoknya, ternyata yang googling kan dikirim dia ndak di rumah sakit, dia ndak sakit, hasil googlingan. Ini parah nih bilang. Itu bang, Parah. kayak tadi tuh. Jadi gambar itu mewakili dia sakit kan? Itu. Cowoknya Dia ngaku putus di rumah kan sakit ya. baru masuk katanya. Aku Mewakili. beset tangan aku katanya. Jujur bohong kan kembali pada diri masing-masing kan itu. Hancur ya bilang. Luar biasa zaman sekarang. Gambar itu tuh dianggap mewakili. Iya. Nah makanya check and recheck. Nanti hoax semua. Hoax semua. Emang powerful ya. Kita makan, pesan enggak? Iya sekarang. Pergi. Cari barang second tinggal pesan. Itu aku bilang istri aku, kau ndak cantik menurut orang, tapi aku bilang kau cantik. Tapi di luar sana banyak yang cantik tapi masih bisa nego bilang kan. Kau tak bisa nego-nego lagi, kau mutlak punya aku bilang kan. Kau di luar sana banyak yang cantik dari kau ini tapi masih bisa nego 300 bilang. Kayaknya bakal ada yang kopas kalimat itu. Kan ada tuh, kan ada di kayak gitu. Jadi Langsung. itu tadi efek dari apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kak Yoce. Mau ndak mau akhirnya kan kita kopas. Cek dan dicek balik lagi ke diri kita lah. Supaya tak termakan hoax dan penyebar hoax. Kan itu. Kalau yang sakit tuh tadi tuh yang tadi Yoce bilang tuh apa? Pilihan tuh banyak. Nah, itu. variannya. Nah, aku malah gimana kayak apa yang kerumitan mungkin zaman sekarang tuh itu. Iya. Pilihannya terlalu banyak. Selektifnya enggak? Itu kan susah tuh. Ya, Kan selektif harusnya. Ketika dulu mau nyari sesuatu ayah lah gitu kan. Yang aku pernah pesan foto klub bola 1 bulan datangnya, pesannya pakai kartu pos gitu kan di tablet oh bola. itu di season kemarin ada tuh seperti itu. Pesannya 1 bulan baru nyampai. Ya lah sekarang tinggal prinnya Iya lah. benar. Tapi kemudahan tuh ternyata buat susah juga gitu. Nah, itulah tadi. Lucunya. Kemampuan menyeleksi itu kan balik lagi ke diri masing-masing. Penyesuaian adaptasi kan cepat lambat. Disodorkan banyak pilihan. Aku ini ya kan. Sama Itu contoh kemampuan. terakhir aku beli lampu. Coba aku online lah gitu lah kan. Ya karena kita cuman pengen lihat cari harga murah, terjangkau, lampu yang kita maupun bagus sesuai selera kita, tokonya bagus, udah kita langsung klik, oke kirim, kita beli. Ternyata bodinya beda. Yang kita pesan, kita pikir 3-4 mata itu bodinya 15 in, datangnya slim. Hancur. Yang disalahkan siapa? Yang menjual atau kurir? Enggak, Kan banyak nih. kita enggak komplain. Kita enggak Kan? komplain Iya iya, biasanya. Aku bilang sama kawan tuh, ya salah kita sih, kita enggak jeli. Berarti kan dalam hari ini semakin banyak Ada. pilihan,
semakin kita harus jeli dengan Live pilihan nih, yang live. lain. Terima telepon. harus jeli ya. Semakin harus jeli. Oke. Dari dulu kan kita Beda. bahkan mau nyari lampu ya susah kan. Iya, Nggak benar. ada. Pergi ke toko elektronik. Udah kita tengok langsung. Kalau enggak pergi ke Jakarta langsung. Iya benar. Susah kok sekarang kan tanpa itu sih. Cuman itu tadi kalau ndak jeli kita Iya, itu tadi. makan Zong sesuai. zong ya istilahnya. Zong. zong gitu. Zong. Aku nih tidak pernah marah. Nah, itu tadi bohong, jujur, kembali lagi ke diri masing-masing, Benar. kembali lagi yang menjual. Ya kan gitu. Memang kita dimudahkan dengan dengan keberadaan Android dan sebagainya ini. Balik lagi ke manusianya dan watak tipikalnya. Nah, maka ada kasus tipu-tipu kan. Memanfaatkan teknologi. Tapi ada kawan saya cerita, dia udah punya anak 3, mau masuk ke 4. Apa ya udah anak keempat nih, daerah kita sama istri kurang ya bang. Itu masalah kau sih, bukan masalah aku bang. Enggak bang, cuman itu saya akhirnya kayak mesin itu harus dipanaskan dulu, kayak mesin tua bang. Padahal kan baru 4 anak saya. Ujung-ujung saya cari aplikasi-aplikasi lah. Sekedar kepo untuk manaskan mesin. Wancor kau nih bilang. Itu loh, ada yang beberapa udah kelas bapak-bapak anak-anak itu nonton. Apa kau nih? Aku cuma bilang gitu. Ini tuh manaskan mesin, jadi balik rumah Jumatan mesin udah panas. Itulah balik ke Diesel ya dia. balik ke diri kita, kemampuan kita mengadaptasi, kemudian mengelaborasi, gitu kan istilah saya kan. Ini pagi kan. Nah, itu Semua pakai nengok nyala kayak. Itu yang aku bilang cuman nanti. teknologi yang menyulitkan kan itu. Jadi kayak apa, Kemudahan. sedunia-dunia berubah sampai ke urusan pribadi kita pun Private bisa berubah Bisa kan? berubah. Hubungan tadi kan apa, patah hati. Nah, ya kan? balik ke tipikal kita lah kita sebenarnya. kita pun berubah gitu. Belum lagi ada saya sebut aplikasinya lah ya, sosial media lah ya. Ada tuh kita nggak pernah ngulik soal itu, tiba-tiba ada notif open PCS lah. Apa ini nih bang kan? Itu ada yang nyisip-nyisip tuh. Video call Video santai. call seks. Tahu lah. Aku kira benar, tak tahu. Hadiah 200 juta. Ada notif-notif kayak gitu tuh, yang kita nggak pernah kepo urusan itu gitu bang. Yang lazim ya, yang terhormat Anda nasabah bank ini. Ah itu dulu tuh. Bodoh gila bilang itu. Waktu zaman-zaman Iya kan? Masih- Zaman hari ini sampai Apa? hari ini pun masih apa chat kalau dulu bukan chat, dulu apa namanya? Buster tuh. SMS. SMS Buster tuh. Oh. Sebelum yang Nokia-Nokiaan ada Random pager. ya. Dia tak tahu pager. Ah, pager enggak tahu, aku memakai, Pak. Ada Starphone sini. Ah. Ada pager. Kirimkan mama ada di sini agak di kecelakaan. Ada sih. Nah iya iya. Medsos Iya, zaman sempat dulu tuh tren nih, Bang. MIRC ya. Viral. Mama minta pulsa. Mama bilang, IRC. Kopi Jan? Aku pakai pager. Pakai pager dulu. MBRC sempat kan itu. sama kasus kakakku sendiri. Dia kenalan lewat medsos. Aku tak sebut medsos. Iya. Iya. Jadi sampailah tukar-tukar nomor. Jadi video call. Cuman ya aku bilang kan, kok kau bisa kirim habis-habis duit kau, bilang rekening habis. Ternyata ada kasus seperti itu lewat medsos, lari ke nomor HP, Ngomong video rekening. callan. Aku bilang kan, tidak mungkin laki-laki itu mau dengan kau benar-benar. Bilang kan, kalau mau benar-benar dia tidak perlu teleponan video call minta kirim ini dengan alasan bla bla bla. Habis 30 jutaan sampai di motor aku. Kayak apa ya, kayak hipnotis Hipnotis, lewat ah. itu. Itu sepupu aku pernah gara-gara gitu medsos. Gara-gara dia curhat dapat kenalan di medsos, curhat masuk rumah tangga. Ujung-ujungnya ke bawah rekening habis. Itu lebih parah sampai 40-an. Itulah yang aku maksud tadi, awareness itu ya kayak apa namanya tuh, warningnya kita, oh ini barang-barang gini nih mudah curiga gitu kan, nggak main terima aja tiba-tiba berisi. Dulu katanya kalau dipencet HP merah gitu kita lewat hipnotis jarak jauh tuh kan. Oh
Tergantung balik ke kita. Hal-hal teknologi oke, kita terima, tapi tetap ada sisi negatif. Yang itu kita ulik. Apa Sampai sih? diurus tuh ke Polda. Ini susah bu, kalau yang gini-gini Banyak udah banyak kejadian. kasus nih bu, yang gini-gini. Itu coba lacak, cuman itu tadi. Mereka lebih pintar ngilangkan. Iya. Apa sih kayak udah Sindikat. di dunia Mereka kayak gini punya pun di sindikat. eh, punya sindikat. apa sih di kitanya tuh kayak kepercayaan tuh Iya. lewat gadget itu apakah masih sama dengan kepercayaan kita dulu tanpa gadget tuh kita percaya gitu. Nah iya. Terus sekarang dengan gadget apakah kita bisa masih sama-sama percaya nih orang bilang aku butuh duit nih segini ya, atau mama minta pulsa gitu kan. Terus kita percaya kita kirim gitu. Apa ya kayak kepercayaan tuh masih sama ndak sih di zaman sekarang gitu. Percaya ternyata kan bisa jadi HP-nya dihack misalnya. Iya. Atau memang dia lagi situasinya lagi ndak ini kan. Tapi kita percaya ndak sih kalau dia ngomong kayak gitu? Kayak itu udah sampai ke itu. Sampai ke kepercayaan pun ada. Sekarang tuh belajarnya butuh kasus juga sih. Biasanya kok udah kasus baru orang Baru belajar. paham. Udah kejadian baru ribut. Nah, istilahnya gitu. Mustika masih banyak Pak? Masih ready stock. Kan aku pernah kan mengalami gitu HP hilang. Terus Boleh. kita ini mana terpikir sama hal-hal kayak gitu tuh punya yang Biar cepat megang diblokir. HP itu tuh yang menemukan tuh. SMS semua tuh. Ada dah yang kayak Windy, Bang Windy kan. Tapi akhirnya mulainya mata kan ada bahasa-bahasa kita tuh biasa Khas, diksi-diksi khas gitu tuh. Atau aneh saudara kan misalnya kayak gitu tuh. Alright. Nah. Orang-orang ciri tadi- khas Oke, bukan Gaya hatta nih nih. ya, gitu. Bukan karakter tuh lah tipikal lah deh. Nah, begitu itu baru lagi kita berkalut misalnya Telkomsel juga kan ngurus kartu minta diblokkan. Sampai Pakai ada gunting? yang share tuh iya. kalau Oh, gunting nggak ada? nomor Di aku kota sebelah. hubungi minta ini itu bukan aku gitu kan, ada yang gitu-gitu. Iya ada disclaimer tuh. Nameng kan gitu. Ada disclaimer di medsos dia, itu bukan aku. Tapi kan kalau kasus itu, kalau kita urut balik, yang nerima kasus kan kita nih personal 1-2 orang. Tetapi kupikir kita balik ke alur prosesnya, mereka itu menghubungi ribuan orang, dapat 100, mereka ada untung karena mereka yang ngirimnya random, ya kan? Contoh nama nasabah tuh, kita yang bukan nasabah Bank A, kita menerima yang terhormat Bapak Ibu nasabah Bank A ini. Padahal kita Bank B, C, Z. Nah, yang terkena itu yang betul-betul link mereka. Keuntungan dari zaman dulu. Ya, kalau kita mau balik alur proses, mereka itu mengirim random ratusan ribuan. Nah, Yang kita kasus per kasus memang 1-2, aku terkena 1-2 orang. Tapi bagi mereka peluang, probabilitasnya itu, nah kan, dari kirim 100.000 dapat kita 100 nih, lumayan gini nih. Dan mereka punya sindikasi, punya sindikat, ya kan. Tuh. sama ada pernah aku nyoba tuh Hmm. kayak aplikasi jodoh gitu kan. Aku kepo. Jadi, wah bagus nih kenalan. Konteksnya udah yuk kita pacaran. Udah punya istri. Kali tak lama dia ngirim. Ye, ini abang kan punya Kak Angga katanya. Kok abang bohong katanya. Wah, dicek rupanya. Berarti ternyata akun aku tuh masih akun nama asli. Wah, anjir. Dikirim kan ya. Tanggal nikahku tuh. Walah, bilangan keren nih anak-anak sekarang dulu lebih pintar deh sekarang untuk mengetahui. Ada yang kejebak dengan bawa lagu cinta, ternyata bahaya nih kalau yang kejebak nih kan. Berarti kan mereka yang belum paham sama sekali, hanya tahu dari kawannya mau cari kawan pacaran di luar daerah kayak gini, LDRan gitu. Dulu pernah tuh dicoba tuh sama kepo. Maka aku paham yang tadi yang disebut-sebut sama Jan. Udah kulik semua tuh. Ternyata dari situ aku juga gini, aku kejebak di bahasa pembelajaran yang baik, pembelajar yang selalu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Maka dia pembelajar itulah yang bisa bertahan. Biar aku bertahan, mau belajar lah.
Itu dialog. Dialog aku waktu karya S2. Apa kalau mungkin kok bahasanya gini gimana? Kok misalnya kita tanya kekinian yang janggal. Nah, aku mulai lah ya. Mungkin aku pengen sih lebih bertanya sih. Misalnya kayak Santa sama Jian. Bagi aku tuh ada kekinian yang janggal. Aku menemukannya misalnya pas kemarin ngajar anak-anak kan yang SMP. Oh, yang aku melihat kekinian yang janggal tuh anak-anak sekarang banyak penyakit. Maksudnya, kan aku lihat status mereka kan, mental health tuh. Aku lihat status mereka sakit-sakit yang aneh-aneh zaman sekarang tuh. Ada mati aku nih kan. Iya, aku tuh jadi ragu seorang tuh, sampai aku searching lagi tuh. Ada nih, gimana, Chan? Banyak penyakit. Nggak, maksudnya kok jadi Semudah itu. seolah-olah semudah itu ke, iya ke, gitu ke. Gimana, Cak? Benar nggak sih? Gitu. Gimana? Sebenarnya lebih ke mengada-ngada sih kalau zaman sekarang kayaknya Lebih ke caper ya. Cari perhatian gitu kan. Bentuk caper. Suasana pansos. Apa namanya, kayak kalau di luar negeri mungkin iyalah, mungkin dari anak mudanya mungkin tertekan entah apa segala macam kan, mungkin disama-samakan seperti yang anxiety lah, mental Bipolar lah. bipolar. Iya kan? Nah, kayak Aku pernah tuh ngadep itu tuh. Iya kan? Kalau di seandainya kayak kalau saya cari tahu biasa di Jepang atau Korea gitu kan, angka kematian anak Iya. muda ya kan gitu-gitu. Nah itu mungkin Tingkat stresnya. dari itu yang dari luar itu yang diambil. Oh ini relate sama aku, apalagi sekarang banyak tuh di sosial media caption seperti ini seperti itu, terus informasi yang seakan-akan ya dia membahas itu tadi mental health itu, tapi kayak lebih-lebihkan, dijadikan tren sekarang gitu. dijadikan Kan tren. Jadi konteks kultur budayanya beda kan? Nah itu yang tidak ada, bagaimana cara menyeleksi bahwa ini adalah budaya ini belum tentu pas di budaya kita, mereka kopas lagi, kompas pluk. bahkan ada yang ngasih aku broken home, padahal saya taunya Nah, broken ini home itu orang yang rumah orang tangga, tuanya sama istri, rumah tangga orang tuanya ya mungkin crash gitu kan. Ini enggak, dia cuman dimarahin. Ya mungkin kenakalan anak-anak ya. Biasa kan dimarahin sama orang tuanya, dia bilang aku broken home. Nah, itu tadi kan Nah, diksi. dibuatlah jadi tren seperti Dari awal itu. diksi tadi kan. Diksi-diksinya itu kan. Itu bagi aku kekinian yang janggal. Kamu Kalau masang- bagimu apa kekinian yang janggal? Ya banyak yang dilebih-lebihkan, lebay sih. Kalau aku rasa ya, saya rasa lebay sih. Benar, kalau agak mirip-mirip tuh lebih ke pansos sih, pansos itu lah, caper. Iya cakep. Nah, cari perhatian gitu. Kalau Biar sikap aku banyak sih, yang komen, banyak follower. kalau sikap aku tadi Konsistensi. seleksi itu adaptasi dan seleksi ada pada diri kita masing-masing. Itu tadi bahwa ini adalah zaman yang bukan zaman kita lagi, adalah baru bagi kita. Nah, tinggal kita yang sebagai penerima atau tidak ini bagaimana menyikapi gitu kan, mau ikut atau tetap stay dengan masa lalu ya, jadul-jadul lah bilang gitu kan. Nah, atau gimana, atau adaptasi atau menyesuaikan ya kan, yang jadul tetap jadul untuk konteksnya, yang kekinian aku harus kekinian, karena kalau aku ngomong aja dah ndak nyambung dengan yang punya diksi-diksi yang berbeda dengan diksi masa lalu. Kupikir itu jadi kata kunci untuk menghadapi kekinian itu, kupikir adaptasi dan seleksi, dua itulah paling tidak harus kita punya. Nah. Ya kan itu ya, karena terlalu banyak variannya. Nah, kebanyakan kita bingung memilih, tapi kalau kita tidak punya adaptasi yang bagus, jiwa seleksi yang bagus, kukira banyak pilihan tetap membingungkan kita. Ya kan? Kalau kita punya mudah adaptasi, enggak panik, kemudian seleksi, aku pilih A. Selesai gitu kan? Nah, gitu. Nah, di rumah itu agak demam mukbang. Di rumahku. Apa lagi itu? Gara-gara mamanya suka nonton yang masak-masak, makan Tanpa ikut mukbang. nih. Yang makan dalam porsi banyak. Jadi kalau makan mie kita dulu porsinya orang 6 tuh di rumah, termasuk anakku yang kecil-kecil di 2 tahun lebih itu.
itu paling 7 bungkus makan ramai-ramai. Sekarang masak 10 bungkus. Untuk Yuk seorang. mukbang. seorang. Apa ini? Muka bangsat lo. Mukbang, mukbang. Mukbang, aku pun Muka enggak mau bangsat lo. ketinggalan. Aku pun enggak. Iyalah, 10 mie untuk 7 orang, masa 10 mie untuk dia seorang? Apa dak muka bangsat lo? Mukbang asli, aku pun enggak mau ketinggalan. Aku Mukbang, memang saving memang tuh sempit tuh. Nah, mukbang tuh kayak gini. Kan budaya. Ikut-ikutan tadi itu kan, lebay tanpa menyesuaikan. Dari Mukbang ya. Kekinian yang janggal tuh Bang versi Bang. Itu kemakan Bang. dalam zaman Tuh, dulu korban jawaban. iklan. Istilah kita kan korban iklan. Sekarang korban influencer. Ya kan? Lihat gini endos, kita pun enggak tahu menahu gimana budayanya. Mentalan-telan ya. Macam tadi kan aku lihat ada menu makanan tuh, ente buka sebentar tuh, aku nak foto ya tapi enggak jadi. Nah di rumah itu, Iya dengan mamanya tuh malah lihat menu makanan sama cara-cara masakan itu menu makanan apa-apa, cara masaknya. Resep digital. Nah resep digital. chef. Tutorial. Tidak ada yang tontonan lain tuh selain itu. Nah paling nyeleneh dia ke komik, komik gitu tuh. Bacaan dia komik sama mukbang tontonannya. Nah pas dia nonton mukbang, anaknya noleh nonton ramai-ramai. Nah nanti tanpa sadar itu mungkin mensugesti anak-anak ya, karena daya serap anak kan lebih kuat ya. Mau mukbang mie lah. Pajo gitu. Mukbang dengan lalapan. Udah mulai itu ada coba buas, ada timun diiris, ada cabe, ada bawang merah. Makan segala. Anak sekecil lagi udah makan bawang merah di rumah tuh, bawang merah mentah. Untuk mukbang gara-gara mukbang. Aku pikir bagus, enggak masalah. Herbal masih. Yang penting bukan mematikan. Itu aja. Cuman kalau mukbang ngebabi, aku bilang kan jangan mah, jangan. Kan ada tuh ambil kulitnya, Dipang. soal bipang lu. Itulah dia budaya tadi. Itu jangan Ya ditontonin kan? ke anak, bilang kan. Yo, Budaya-budaya enggak seleksi. paling mukbang mie ya itu. Karena masih bisa terjangkau kan kita beli mie instan. Kekinian yang janggal. Contohnya tetap mie. Ah, Bang staycation juga sekarang jadi ini kan. Iya. Jadi tren. Ya kan? itu mungkin yang janggal hari ini. Malas di rumah, maunya di luar terus. Nah. Staycation. Kemakan tren. Nah, itu tadi zaman dulu korban iklan. Tadi tuh, healing, staycation jatuhnya. Nah, Aku sampai Tidak cari betah di rumah mereka. staycation tuh aku sampai cari. Rupanya kalau berdasarkan definisinya staycation itu hanya misalnya kita di sebuah tempat dia di situ aja. Stay Iya kan? kan? Stay kan menetap. Misalnya kita pengen liburan tapi liburannya di Kamar, hotel. Hmm. Di situ ya. Itu rupanya staycation itu Iya, gitu. nge-explore satu tempat udah. Itu tadi pengertiannya enggak paham. Main ambil-ambil aja. Sekarang Adopsi. ngetren Bang. Sering kali gitu. Oh, Nah, yang enggak dijadikan mengerti esensinya, pengertian, definisinya apa. Healing apa? Kau sakit apa? Dikit-dikit healing. Healing itu udah sangat berat benar. Iya. Baru kau healing, itulah healing. Anak SD broken home gimana? Kayak gitu. Tanggung jawab siapa? Itu pertanyaan Bahkan besar. pernah aku nanya, aku pengen healing bang katanya. Healing kota. Healing kok sakit apa katanya. Enggak sih capek, enggak sih sakit capek, enggak. Kok tuh enggak healing apa? Jalan-jalan. iya, Nah, itu. definisi healing udah. Itu Pokoknya dia. liburan. Liburan. Nah, inilah diksi, Holiday. represi. Pengulangan diksi yang Iya. jadi tren Nah, akhirnya di tren tanpa diambil. memahami esensinya, gitulah. Iya, fungsinya Itu, juga. ya. Itu tadi adaptasi, seleksi dan pengertian. Terus Tapi kan kalau diambil kesimpulan paling sederhana, kesimpulan kita untuk jadi orang tua kan kita menseleksi tontonan. ya, Mungkin itu. Semampunya. ada Ya, BO. semampunya. Tapi kalau udah sebesar-besar ini gimana? Los. Los dia di kamar seorang, buka Twitter, mulai STW, BW, apalah yang ditonton. STMJ tak ada ya? Itu kita ya STMJ ya. Kan itu lepas tuh kalau dia yang di situ. Apalagi semua kan udah mudah. Mudah. Udah mudah dijangkau. Aduh. Enggak ke gua. Dia agak Banyak tak tahu aku. Kok STY tahu Sintayong. BBW. Tayung boleh.
Apa tuh deh? Itulah dia. Banyak- Ada banyak kayak waham. tuh bahasanya tuh binor. Itu tahu, itu klasik. Klasik. Ini orang. Itu klasik. Itu bahasa lama. Ya, Itu diksi, STB balik itu bisa diksi tadi. janda. Balik diksi tadi. Oh, ini jadi tadi itu yang kau sebut tuh yang STW itu diksi arah-arah ke baru. situ. Iya. Oh, STW BBW itu Kalau kecil-kecil oke kita bisa mantau. Ngarang-ngarang Itu yang tadi tuh. Bocah-bocah. Yang kecil-kecil bisa mantau kita. Kalau udah seumur-umur laki balik gini eksplorasinya di wilayah itu kita mau apa? Jangan heran sabun habis. Aku dari Bandang dari wilayah itu semuanya. Iya. Karena ada mengulik. Kan spesialisasi. Maka aku, anakku yang bangkat remaja aku bilang, Bang, jangan macam-macam. Bapak ngulik yang untuk remaja nih. Kenapa anak bapak angkat remaja? Jadi kalau kau bicara ini kau tengok HP kau ada nggak aplikasi apa nih? STW nih. Kira-kira yang mengarah ke situ bagus. Lebih parah lagi, yang umum kita nggak umum itu juga harus. Akhirnya di rumah pakai YouTube Kids. Nah, jadi itu pun asal ketik ada keluar. Googling asal ketik keluar macam-macam. Ini kan ngeling. Iya. Hal yang terkait dengan ini pasti keluar tuh semua. Seleksi lagi. Itu, Lagi itu seleksi. Adaptasi untuk kita tidak tergilas, seleksi untuk kita kebutuhan kita. Gitu. Maka Dan kalau nggak di lost. sanggar tuh paling barbar aku dengan anak remaja semua. Hidup di coli ya tahu bilang. HP itu untuk cari ilmu jangan referensi yang benar. Makanya seminggu tak pakai HP demam enggak kau? Itu ya. Tes untuk dari diri masing-masing. Karena itu tadi kalau udah di sanggar aku ngumpul itu haram itu kau ngumpul di sini sambil megang HP. Matikan HP taruh. Kalaupun dari matikan taruh. HP ku sekarang udah ada memory card. Baru 2-3 kali chat penyimpanan penuh. Makasih begitu. Sama Rehat aku. Enggak pakai Tak memory ada card. pening kan? Tak ada pening, tak ada deh. Jadi enggak pusing gitu. Tak pakai memory card. Aku Jadi tak pakai otomatis memory card. terbatas. Nah, udah hapus. Ada Tadi wifi. maka aku cerita sama Bang Don, aku lagi ngapus nih Oh. di galeri. Malah muka hata terus nih, kayak wah aku diingatkan ulang. Pakai tadi. Sampai ke wifi aku download film kan. Udah selesai hapus ada gitu. Asik nonton tak sekarang. tapi kerupuk ubi enak. Ngomong-ngomong nih, Nyaman inilah. Ada Roti sagu. apa nih? Mekar ya? roti sagu mekar. Produk mana nih? Produk mana nih? Sambas. Sambas. Yo orang sambas yo. Nyaman sagu tuh Yang metik aja doyan. Yang pecah di lidah. Weh. Yang metik weh ha. Oke lalu. Metik Masa yang tahu gigi. yang begigi kalah? Tinggal pesan dengan Kak Long Hera. Nih orangan nih. Untuk keribang. Nah, Oh, keripik keribang weh. keribang tuh Kerupuk bangka. Bangka. Berarti kesimpulan kita mau pandai-pandai ya. Iya, itu salah dia. kekinian tuh oke kan. Oke, Kita oke. terima. Ngebantu. Iya. Kita terima, tinggal seleksi masing-masing kita. Oke sih. Bukan apa kalau macam saya lah pribadi kan. Kalau ndak dikepokan salah. Hmm. Kalaupun salah aku kepo ndak apa-apa aku yang salah. Minimal aku bisa monitoring untuk anak-anak aku. Jangan sampai kejebak di Awalnya tadi aku bilang diksi zaman dulu dengan diksi sekarang itu yang kita perlu tahu ente sampai kepo. Iya. Ketika STW kita nggak tahu STW kita makin bagus ya kan? Rupanya mengarah. Nah, kan bahaya kalau kita nggak tahu diksi anak sekarang gitu. sama anak kawan. Hmm. Mamanya cerita sama aku. Anaknya perempuan angkat gadis semua. Hmm. Ketawa-ketawa di kamar. Apa sih kalian kakak nih sama adik ini ketawa-tawa di kamar? Nah ini mah coli punya. Apa sih coli? Makin ketawa lagi si anak darinya. Berdua tuh. Ya Allah, rupanya coli itu rupanya. Aku nak tawaan bini aku. Itu bahasa Melayu. Ini coli sekali nih, cocok liok. Karena adik Ini coli nih, coli aku nih, karena cocok ada liok. tren tuh di kalangan mereka tabrak. Cocok liok mal. Ya kalau kau nggak tahu coli ya lu nih, kalau bayang gitu-gitu tuh. Nah mereka kepo, Sudah coli diksi, itu ya? cuma itu tuh. Tawa-tawa lah si kakak dengan adik nih. Hancur bilang kan.
Karena yang bahasa-bahasa yang sekarang kayak ngentul lo, kontol lo, itu kan ada yang gitu-gitu kejebak bahasa-bahasa Ya. tren Ya. caksel pula gitu. Itu kejebak di SD, aku sampai marah kan anak didik aku. Apa ngomong-ngomong gitu, itu kan barang kau, aku bilang aku sebut-sebut nih. Kotor apa tuh? Kan ada bahasanya. Ya kan mereka udah generasi broken home. Anak SD lah. Broken home. Broken home itulah dia kan. Itu urusan orang broken home. Mereka udah broken home SD. Jadi Nah, urusan itu memang. bahasa-bahasa Kan Bapak itu di rumah bagus-bagus. kan sesuai. Konteksnya kan sesuai. Bahasa-bahasa itu tuh kan kadang yang main game gitu kan. Lupa tuh. Kotor lu, ngentot. Nah iya itu Tuh ya gitu tuh. Akhirnya ke bawah di pergaulan mereka. Jadi maknanya itu berubah. Jadi Iya. kayak mungkin broken home mungkin kan dulu orang tuanya Cerai. kacau. Tapi sekarang broken home tuh karena ndak ada pendidikan yang benar di rumah tuh broken kan. Dalam bahasa Makanya gaya itu bahasa jadi itu ada Persepsi mereka. ada peyoratif, amelioratif. Yang dulunya santun sekarang kasar. Yang dulunya kasar. Contoh bini istri, perempuan wanita. Kan enggak itu yang dulu nilainya tinggi sekarang rendah. Yang barang-barang yang dulunya nilainya tabu sekarang tidak tabu lagi ya gitu. Itulah siklus tadi. Tinggal bagaimana itu tadi pertanyaannya, tanggung jawab siapa? Oke, kita harus nanya rumput yang bergoyang. Iya. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Dua album Anak-anak sekarang ada jeda enggak sih? jeda. transisi. Ya bukan, maksudnya waktu Menyendiri. kalau Iya. kalau zaman Kontemplasi. dulu duduk di depan rumah tak diam-diam kan Tafakur, gitu. tafakur, kontemplasi, Agak stuck gitu, stuck. refleksi. Kadang-kadang stuck. Hibernasi kok. Ah, Termenung gitu kan. Penuh. iya itu tafakur, Hilang lama temen. refleksi, kontemplasi. Ada sih. Nggak ngerti lah 24 jam gadget. Me time katanya istilahnya tuh. Me time tapi dia enggak merenung gitu. Rame-rame. Nah, disalah. Oh, me Time-nya time, itu tapi lebih jemaah. ke, aku pengen jalan-jalan sendiri gitu aja. Itu sekarang me time. Kalau jeda kayak gitu aku pribadi bang ya pun sepertiga malam tuh biasa aku monolog sendiri. Monolog kan ngomong. Itu lebih ke evaluasi, pengen evaluasi aja. dalam Aku hari ini ngapain aja. Oh, kalau ada yang buruk, kalau bisa besok jangan. Nah gitu paling monolog aja Itu gitu. yang pintar. Sama sih. Nah, aku coba jawab ya kontribusi Hatta sebelum Jen. Tadi terus statement, kalau seminggu aku tak pegang HP, kiamat enggak duniaku nih. Gitu Pak aku. Ah, itu jedaku. Memory card. Oh, enggak penting-penting amat lah bilang gitu kan. Sampai ngoyo-ngoyo kan. Wah, bagaimana nanti HP nih? Gimana orang hubungin? Bodoh amat bilang gitu kan. Nah, itu termasuk jedaku. Artinya kontemplasi kita. Kita kan enggak edik kan, enggak kecanduan gitu kan. Nah, itu enggak ketergantungan. Kalau Ya. angkat dewasa Itu. seperti ini, aku mah kalau berani bilang itu yang pintar. Berarti yang Ada aku anggap jeda, ya? bodoh kan lawannya dari kalimat pintar tadi bodoh ya. Mereka enggak ada kalimat jeda tuh. Enggak ada. Hajar tuh. Hajar terus sampai tidur nih. 24 jam. Sampai kadang tuh ada kasus malah meletup di tangan. Banyak sih. Banyak. Iya karena tadi enggak ada jeda. Bahkan ada orang tua kawan aku sendiri, anak dia seorang. Kalau enggak dikasih HP ngamuk karena udah dibiasakan dari kecil. Itu tadi. Makanya tanggung jawab siapa? Diambil Manjakan HP-nya anak. ngamuk. Macam orang kesurupan. Mau diapakan lagi? Salah aku sih. Ya salah kau lah bilang. Kenapa kau biasa kan? Nah hari ini akhirnya aku mengantisipasi anakku yang kecil-kecil nonton dikasih. Begitu mau nonton tuh memang sengaja tuh janji besok. Nah besok tuh habiskan baterainya berapa persen. Nonton tuh YouTube tuh yang nonton YouTube Kids itulah pokoknya yang video-video cari mainan lah aku. Udah mati seorang mati mah ya udah habis berarti. Jadi ngakalin kayak gitu. Karena aku nggak mau kejebak tadi. Sikit-sikit. Salah satu anak sendiri karena asuhan sih aku nggak mau bilang itu salah asuh.
Cuman pola jadinya kan. Dari kecil dikenalkan sama game. Mana anak lo? Kalau aku jemput. Itu ada di warnet. Banyak kasus Apa dibuat? radioaktif kah? Sekarang game terus. Radiasi. Ada banyak kasus radiasi karena kebiasaan megang HP. Tapi tidak jerak-jerak kan sebagai sebagian orang. Kita masuk golongan yang mana itu pertanyaannya. Maka aku bilang ketika dia bilang lebih ke evaluasi diri, aku anggap aku pernah bilang itu ya pintar. Iya. Juga treatment ke aktoran kan juga ada kan bang. Ada Kalau dong. bicara aktor boleh. artis nih. Mentang-mentangnya. Enggak, karena kita basicnya dari Karena ada juga teater. yang mentang-mentang dari Jakarta. Karena sendirian kan. Basic kita nih ada teater, maka ada yang namanya observasi, kontemplasi. Ya itulah yang disebut Bang Hatta jeda, berpikir, tapakur, merenung. Ya, Itu karena Bang ada Hatta pun ada prep. Basicnya juga teater. Nah, bukan asing Basic sih. keilmuan Bukan juga. asing. Tinggal aplikasinya aja. Salah satu basic keilmuannya teater juga. Jangan bangga Bang Hatta kau tak tahu. Penguasa dulu nih, sama dia. Bagus jelek. Bagus jelek. Yo, Biji. Yeah. ya tinggal kita ya sih Iya hari sih. ini. Kalau aku sih secara pribadi pengalaman pahitnya sih udah ngerasa efek dari kemajuan teknologi hari ini. Kekinian ini. Kekinian kita sebut kekinian. Contoh lah beberapa hal yang sifatnya yang lebih ke praktek sih sebenarnya. Ada tetangga bilang apa anak kau suruh cabut rumput yang besar tuh pakai tangan lagi enggak pakai alat. Memang sengaja dari dia main game terus tahan main game. Itu kan panas, mata radiasi. Nyabut rumput lebih berguna. Hijau lagi. Pakai tangan ngapa enggak pakai alat? Biasa kan biar dia tahu sakitnya nyabut rumput. Begitu juga aku bilang ke dia, itulah sakitnya aku lihat kau main game terus. Realitas ya. Nah, aku Itulah. anteng Coba di realitas layar tuh ya. Iya. Rasakan nyaman enggak? Cuman bisa hampir 1 meter kali 1 meter ya kau kan, bilang kan. Kalau di game kau bisa satu lahan kau habiskan dengan tum. Wah, ambil sap. Ekspansi. Tum. Apa dia Iya. Harvest Moon. Respon. Habis tuh benteng-benteng yang satu lahan besar habis Tinggal klik. Tinggal klik ya. Tinggal 1 meter ya kau hampir tahan ulangan. Poso Sakit ya. banget kau. Terjengap. Buat gitu setiap hari tuh rutin tuh. Iya. Minimal 1 meteran. 1 meter kali 1 meter rumput harus bersih. Kalau aku sih tetap berkebun. Tetap berkebun, tebas-tebas galak paret. Orang kampung. Apa. Cuman untuk menghindarkan itu ya sih sebenarnya. Minimalisir waktu di luang. Motoriknya. Iya, biar ini motoriknya bekerja juga. Jadi aku sih malah mau pertanyaan krusial karena kita konteks itu kulturnya ya, budaya seni gitu. Bagaimana relevansi kekinian, digitalisasi dan kreativitas dalam konteks yang bersifat manual misalnya. Sebelum Android masuk, sebelum HP itu booming, banyak kasus pistol-pistolan melukai orang. Zaman kita dulu kan ambil pelepah pisang, iris-iris senjata, itu. Walaupun kecelakaan pasti ada. Ya. Tapi karena instan itu tanpa pengawasan, apa kayak gadget tanpa pengawasan, sampai ada YouTube Kids dan sebagainya, itu kan warning dari orang tua, orang dewasa kan gitu. Termasuk tadi bagaimana informasi hoax dan tidak hoaxnya lentik ya jari itu kan, ting main tekan-tekan kan. Nah, kita tidak di hoax center, kita cek lagi benar tidak berita, sampai kita penipuan online dan sebagainya. Nah itu kan risiko yang harus kita hadapi tadi, termasuk barangkali kata Bang Hatta gagal apa milenial, zaman milenial yang apa, yang kekurangannya yang negatifnya tuh, kejanggalan kekinian yang janggal kayak gitu kan. Bagi aku lah. Tiba-tiba anak SD bilang broken home, nggak ngerti apa pengertiannya. Kayak gitu. Nah, jadi kupikir itu sih seleksi, adaptasi. Dan semuanya adaptasi kan. Itu tuh lebih banyak aja Normal, adaptasi. new normal. Aku lebih banyak sih aku adaptasi. Aku Adaptasi. mulai adaptasi waktu sanggar. Mulainya misalnya ikut era Naruto misalnya.
Gila, aku ngejar dulu. Aku dari nggak tahu sama sekali jadi tahu. Aku ngejar nih misal berapa satu malam berapa episode, saking mau ngejar tertinggalannya. Aku pengen harus tahu. Oh, One Piece lagi masuk. Maraton. Habis itu One Piece. Budak banyak cerita One Piece. Aku harus tahu. Pasti. Biar Mario Bros. biar nyambung. biar nyari nyambung tuh. Biar ada satu Mario circle Bros. gitu kan. Nyari nyetrum ngumpul. tuh. Oh ini. Belum ada PS tuh, Mario Bros lah. Jadi ada generasi BMX dulu kan. Generasi breakdance ya. Kemarin di gang ngumpul bapak-bapak sebelum Jumat itu udah jauh malam, masih awal lah. Bola nih man, aku tak tahu yang gini-gini. Aku suka bola tapi tidak suka nonton di TV. Aku bilang itu, tapi aku tidak suka nonton di layar. Biar liga RT tapi aku nonton di lapangan juga. Nah mengi sebenarnya aku tidak suka nonton bola. Aduh, bapak-bapak udah ngomong kalau udah ngumpul udah gosip kejebak di bola, masih kan ini jadwal apa? Berarti kan di situ tanpa sadar ya Hegemoni ya. mengarahkan kan? Hegemoni. Nah, tanpa sadar tuh terarahkan gitu kan? Ini apa? Informasi apa? Korban Cari iklan. satu circle tuh, yang macam tadi tuh. Kok ngulik tuh? Oh ngulik nih. One Piece ngulik. Cari satu circle lu. Tersugesti. Iya kan? Aku tameng, aku suka nonton bola tapi di lapangan biar tingkat RT belum. Iya. Oh, yang Inilah ini aku rasa. tak tahu, Apa kata Jen tadi? Anak yang rindu sekolah dan sebagainya. Pertanyaan besarnya kan, pada zamannya nanti kita tidak ada tatap muka, siap nggak kita gitu. Walaupun kita mungkin masih ada yang mendewakan. Aku tak sedap nonton teater virtual kan. Aku mau langsung di panggung. Nah, Nonton bola di lapangan. Kalau nggak ada zaman itu, persoalannya kita masih hidup gitu. Bisa nggak kita menyesuaikan? Nah, gitu tadi ya. Risiko yang harus kita berarti hadapi. pindah dunia lah ya. Dunia lain. Janda. Itu baliknya dah. Jen. Kan ada bahasa tuh, aku kalau nggak bisa pindah dunia, pindah negara. Wakanda. Jadi kayak apa ya, kayak bukan, janganlah kita ngomong solusi dulu, tapi Ya kayak enggak, kita bukan apa, ahli sosial. menyeimbangkan Iya. peran tuh, Berwacana aja lah kita. Benar. Wacana Kayak aja. mau nyampe ke solusi itu jauh, jadi kita bisa tuh kayak menyeimbangkan. Karena proses Karena masih kasus berjalan ya. Dan kasus kita beda-beda. Itu terlalu banyak varian tadi. Kasus kita beda-beda juga. Kalau solusi kan kita mengeneral kan enggak payah juga. Tapi sih ya, kalau di sisi laki-laki yang nakal memang bersyukur dia zaman ini. Gampang cari yang bocil-bocil tuh gampang. Tetap relatif sih juga. Benar. Ya wajar Perempuannya kalau juga. ada bahasa pedofilia. Perempuannya juga. Karena ya itu Sama. tadi, yang bocil-bocil ini kan masih kepo-kepo, belum tahu yang gitu-gitu, belum tahu yang budaya. Wajar kan ada bahasa de cinta tuh tak selamanya indah de. Kan ada wajar ada stek kayak gitu tuh yang booming gitu. Karena mereka mudah dibawa lagu cinta yang bocil-bocil yang main-main aplikasi paling gampang. Ini Yang Oh, pernah kopi. dicoba soalnya. Oh iyalah. Belum kacau nyocok, nih. Bang. Berarti kan ketika aku udah tahu itu, wah ternyata ini mungkin efek tingkat pendidikan yang mungkin ya harus monitoringnya lah agak ketat gitu. Hancur bilangnya. Benar aku masuk ke dunia itu, maka gue nyebut ini itu ini aku udah tahu dah tuh, gue coba semua dah. udah diulik ternyata ya. Udah diulik. Zaman aku tuh pias lah tuh. Ini bang. Kan? Siapa yang ngasih tau kawan? Oh, nah pakai. Wow, itu buruk. Mana lah. Semua ada. Mau cari dari negara mana pun ada. Dia jenis Facebookan gitu kan. Tapi khusus Lokal. film hot. Bukan medsos lokal. Bukan. Tutup Apa ya? keluar. Platform. Atau YouTube lokal. Aku udah agak kecil kan. Yang kayak tadi itu disebut misalnya kayak Tantan gitu. Nah, itu apa tuh? Platform akun atau apa sih? Medsos Mereka kok. medsos. Jadi dipakai salah lah. Ya kayak mainnya tuh negeri jiran gitu tuh ya. Kalau kan ada Friendster, ada My apa gitu kan? MY itu kan kode negara itu kan. Nah,
Kalau kita Ina ya. Dulu sampai Ide, bikin ide. akun bodong gitu kan. Bikin. Saking pengen masuk. Wah, ini pakai akun ini bilang kan. Aku tahu misalnya anak-anak depan nih. Nah, Buduh, ya bang. Nama Tantan bang. Kalau zaman aku kan Rintintin ya. Rintintin. Misurin. Rintintin. Anjing tuh kavaleri dulu. Rintintin. Belum koboi. Di klasik tuh lah. Boleh cara. Maka aku bilang, bagaimana kreativitas hari ini dengan yang zaman dulu, daya kreativitas kita tadi sampai ente nyuruh anak berarti bersentuhan langsung dengan rumput. Hari ini tetap itu kelakoni. nah, Supaya metabolisme kita sampai kena tidak beling termakan. kan? Sampai kena beling. Bukan nama. Oh. Saking kemarau Mana update tuh? Bongkok saking sukanya tuh kan. Anak gunung poteng. Ya udah Singkawang weh. Dari rumput. Macam sempoa kalkulator itu kan sangat psikomotorik dengan saraf sensornya itu. Klasik. Beda. Itu boleh jadi pribadi. Tapi kalau udah bicara Global. circle, Hmm. itu nggak bisa klasik. Iya. Mau nggak mau adaptasi. Nggak relate. Karena ada bahasa kawan tuh, ente klasik, gitu. Kuno. Ente masih klasik, gitu. Waduh, banget. Mana bisa ente di ruang sempit, ente masih klasik. Ada tuh. Nah, Masih primitif lah. karena memang kalau bicara zaman dulu dengan zaman sekarang, kami yang lahir di zaman dulu dari kalian tetap bilang zaman dulu paling oke. Karena apa? Karena kita ngerasakan single factornya, pengalaman batinnya luar biasa. Itu tadi. Kalau hari ini kan Bahasa semua Jen tuh dipermudah. tadi tuh ya. Yang tadi kau bilang tuh. Perjuangan. Perjuangannya. Dan coba kita korelasikan antara kebiasaan psikomotorik secara langsung dengan kondisi medis kita. Iya benar. Kalau sering mager, rasakan justru lebih remuk dibanding kita yang ngangkut-ngangkut beban, yang sering berjalan, yang sering keluar kontak matahari daripada ngamar terus kan. Nah, secara medis juga bisa kita uji gitu loh. Saya Ya, pribadi bukan bisa nggak mau. nyatakan itu benar. Begitu aku ngulik aplikasi-aplikasi yang macam-macam, ini sambil bareng. Hmm. Tingkat plus aku makin tinggi. Plus apa nih? Mata. Plus mata, Oh, Aku miopi. merasakan sendiri. Sekarang udah harus pakai kacamata kalau main. Iya, aku alhamdulillah. Tadi Aku ya harus pandang terapi. teksnya pakai kacamata. Aku masih bisa. Karena itu selama 2 tahun di Tempias itu terus sampai pagi. Iya. Ngulik. Apa gitu download lagi, ngulik lagi. Aku wilayah kepo sih yang luar biasa parah tuh. Tapi setelah aku tahu semua, aku balik lagi ke basic. Klasik ya. Nah, klasik lagi. Aku manual sekarang, masih nggak paret, nebas rumput, pakai aret, pakai cabut. Jadi mungkin lah, ini mungkin share pengalaman. Iya, secara medis makan ke badan. Memang setahun 2 tahun tak terasa, nanti ke usia sampai 50 ke coba remuk badan. Aku sih alhamdulillah lah. Dan keuntungan pun banyak sih kalau kita udah paham tentang teknologi hari ini. Contoh ada beberapa anak sanggar tuh, kau harus makan ini nih. Iya, ada aplikasinya, coba kau pakai aplikasi ini untuk desain. Dari mereka nggak bisa bikin musik, ngedit musik. Ya, contoh Bang Ari kemarin kan, itu sebut orang. Akhirnya mereka bisa gitu. Dan itu kan salah Ini satu kah? keunggulan dari kemajuan Ini kah? hari ini. Jadi kalau dibilang negatif, tidak ada negatif. Oh, Tidak semua negatif. stick. Contoh Air. dari si Gelasmu? Cokot aja cokot. kawan bilang untuk wilayah kerja. Memang banyak positif. memang mudah kan? Semua bersanding sih sebenarnya. Tinggal balik ke pribadi sih. memfungsikannya. Memfungsionalkan. Orang tuh nggak buka, kalau aku buka tadi kan aku yang bayar. Aku mancing-mancing ya, aku geser. Biar dibuka kan. Oh, akhirnya. Manja. Oh nunggu semua nih. Akhirnya dibuka juga. Enggak.
Karena dibilang buka kan, berarti kan bahasa buka kan dari siapa? Oh. Udah bungkus kedua nih. Saya kan cuma alat, kalau dibilang aparat saya cuma aparat. Alat negara. Alat negara. Negara Konoha. Aduh, apa? Negeri plus 62 ya. Plus 62. Ada sekarang. Kan nggak boleh ini sekarang. Cuman buka nih. Cari alurnya lah. Cari Open source. cari di Google. Open box. Aku Open mulai box. nak googling ya cara buka ini nih. Keluarkan pisau nih. Sini. Pakai aplikasi lah. Ah, Nah, manualnya. Nah. oh, manual gak nyelesaikan. Aku baru nak googling macam mana buka nih Mekarsari ini. Mekarsari kan deskap. Mekar baru. Tanggaan. Nyaman lah lu. Roti sago Roti sago ada sambas. Balik ke host lagi. Ya orang Singkawang juga ada ya. Balik ke host lagi lah. Kasih ya kan host. Vera gimana? Ada tambahan? Enggak. Udah terlalu banyak-banyak. Jen? Chan? Udah? Terlalu luas nanti. Ya. Jadi aku udah saja. Sebenarnya- Sampai ke itu kan? Apa? Sampai ke apa ya? Aku tuh ngerasa kayak sekarang emang betul kata Bang Plontis kan, kayaknya semua masalah tuh nggak sama di orang, Iya, di benar. spesifik lebih. Aku bisa kasih kue ini dengan Bang Plontis, tapi nanti sama Bang Plontis dicelup dulu ke kopi. Iya. Kalau ada yang orang bisa langsung makan, Iya benar. ada yang pakai hancurkan dulu pakai kayak bubur kan. Jadi Ya kita mood. apa Jen? Apa Jen? Jadi dia mau ngomong. Tadi sih sebenarnya udah lewat dah Gak apa-apa. Nggak apa. Gak apa-apa. Review. review. Ada Gi. Review enggak masalah. Kan ini zaman teknologi bisa diedit. Tayang ulang. Tapi sayang sih diedit. Ngebahas ini ya sih tadi tuh yang benar-benar udah lewat jauh tuh tentang penyalahgunaan bahasa dari tren-tren apa segala macam. Iya benar. Fungsi terus juga apa namanya apa sih namanya, nah gini deh langsung ya misalkan healing lah, ada yang namanya love language, ada MBTI, ya kan masih banyak tuh sebenarnya tuh yang apa disalah fungsikan gitu loh karena mereka nelan mentah-mentah. Iya, salah Bukan di tafsir diksi. ya. Iya, Dari awalnya disinggung diksi. nelan mentah-mentah bahasanya gitu tanpa ngulik lebih jauh lagi Maknanya. sampai ke dalamnya gitu. Banyak ya. Banyak, makanya bisa jadi tren kalau misalkan mereka udah paham sebenarnya ya kayaknya mereka lebih ke ya udahlah untuk konsumsi pribadi gitu loh. Nunggu benar-benar waktu yang tepat yang sesuai dengan konteksnya tadi dari bahasa yang dia telan dari yang dia konsumsi. Apa ya, ini ada salah satu contoh yang lucu gitu dari apa ya yang kulihat dari teman-temanku itu ada yang namanya MBTI sama love language, bahasa cinta, sama MBTI itu sih lebih ke apa ya pengkarakteran Diri. orang gitu. Kepanjangannya apa? personal. Kepanjangannya. Panjangnya sih lupa ya. Hmm. Lebih ke ini sih BTI. Ada yang introvert apa segala macam. Di situ tuh bisa di NFT ini itu gitu kah? NFT enggak. Bukan kok beda lagi NFT ya. beda. Oh. NFT. Ini sih Terus lanjut. mereka menggunakan itu sebagai apa ya namanya, acuan gitu loh untuk mereka, untuk mereka Ekspresi, komunikasi. ya untuk komunikasi kah, untuk mencari teman apa segala macam. Masuk eksistensi mereka tuh di medsos sih. Iya, kayak misalkan kalau love language lah ya, paling mudahnya itu kayak misalkan mereka pengen cari jodoh nih yang tepat gitu, yang sesuai dengan mereka. Misalkan ada yang namanya love language itu physical touch, sentuhan fisik, word of affirmation, apa Kalimat-kalimat manis yang Kalimat-kalimat macam Nah itulah deh. Kayak kita eye catching tuh. Eye catching, eye looking. Yang baru tadi tuh. Eye catching, eye looking. Itu kan quality kopas banget tuh. quality time, apa waktu untuk quality sama-sama. time. Mereka jadikan acuan itu untuk
cari jodoh gitu loh. Dan mensalah fungsikan itu kayak misalkan oh nih dia dapat nih yang tepat orangnya misalkan. Kayak quality time, waktu untuk sama-sama, terus physical touch, sentuhan fisik, dan mungkin ada momen ketika dia dengan pasangannya tuh udah jauh gitu, nggak tahu lah ya, kayak suatu saat tuh mereka tiba-tiba long distance relationship, LDR. Mereka lama di rumah LDR. karena ngerasakan Ya, lama di rumah makanya jarak jauh. Ya kan tak ketemu kan? karena ngerasakan nggak ada ininya nih, nggak mendapatkan itu dari acuannya itu, sehingga mereka tuh kayak udahlah putus ya lah, mereka nggak Aku broken kayak home. kayaknya nggak cocok lagi gitu loh. Ada tuh Kenapa itu dipakai? Apa karena itu karena itu keren kah? Gimana sih? Nah, Iya. aku ilustrasikan. Zamannya kita Jadi ada namanya prokem. apa tuh? Bahasa preman, prokem, ya kan? Nah, yang pakai oke, kode-kode Lama di itu rumah. adalah sarana komunikasi antar komunitas. Nah, kita yang bukan orang komunitas itu, kita nggak nyambung dengan bahasa itu. Bahasa sandi. Zaman dulu ada bahasa prokem istilahnya kan. Ini doku pada duit, ya kan? Pakai oka itu kan. Aku ada kamus bahasa Dan itu prokem ada. tiap-tiap zaman Nah, kayak zaman aku menyebut Debbie Satrian punya bahasa sandi. Macam tangki minyak, makasih banyak. Rempong aku. Nah, kan gitu. Nah, itu sarana komunikasi komunitas. Anak-anak wajar menggunakan itu supaya mereka relate gitu, Pak. Nah, dengan circle-nya gitu. Kalau kita di luar komunitas enggak nyambung karena punya sandi dan kuncinya. Kayak kata sandi lah. Wajar sih pikir. Cuma persoalannya tutorialnya mesti ada pembelajarannya itu. Pahami dulu asal katanya apa, lalu digunakan dalam konteks apa, nyambung di sini. Mungkin lepas dari makna asalnya, itu tadi wajar. Tapi jangan nebak-nebak lebay. Anak SD pakai broken home, nggak ngerti broken home itu untuk apa. Healing susah enggak gitu kan. Makan jalan terus, sehat terus, aku mau healing gitu. Nah, kan nggak ngerti konteks ya. Itu sih sebenarnya jembatannya, bridgingnya itu. Kalau aku pribadi sih nganggapnya karena dipopulerkan Nah, lewat media medsos. Jadi konsumsi media medsos ini kan udah menjajal skala umur ya. Jadi bukan hanya dewasa ya bisa menjajal itu. Jadi mereka bisa mengkonsumsi itu. Dianggap mereka ya keren, mereka gunakan itu. Maka mereka terbiasa dengan menggunakan kalimat itu. itulah korban iklan. Iya. Tanpa lihat Kalau kualitas. kita di TV dulu karena korban iklan. Korban iklan. Sekarang kita korban all shop, lain yang difoto, lain yang dikirim, nah kan? Ini kan gitu. Nah, korban all shop. Nah, kalau kan ada bahasa di Zen tadi itu dimakan mentah-mentah. Ya. Mungkin itu kejebak di bahasa mentahnya aja. Nah, Ya. itu kan ada bahasa dulu tuh sering tuh dipopulerkan. Aku sih minta mentahnya. Nah, Ya konteksnya sih. Aku mau bilang, kita viral tidak viral tergantung jari kita. benar. Kalau kita tidak mau itu viral, jangan mainkan jari. Ini sibuk-sibuk ngomen apaan lu? Termasuk kan istilahnya up terus kan. Nah, viral tidak viral itu tergantung dari kita. Tinggal viralnya negatif positif, kita punya nilai masing-masing gitu. Ada kontribusi. Itu sih. Nah, itu. Ini Gitu. tapi ini kayaknya lebih kayak gini sih. Apa ya? Dari apa yang mereka makan tadi, mereka konsumsi kata-kata itu, mereka lupa faktor-faktor lainnya. Nyari pasangan yang bisa sentuhan tiap hari apa segala macam. Mereka lupa entah mungkin prosesnya, cintanya, norma-norma lainnya. Jual kontak dagang. MBTI itu juga kayak gitu, nggak beda jauh dengan love language. Ini yang introvert nggak bisa nih sama yang extrovert, harus ada yang sama gitu biar cocok. Sisi sebenarnya wah itu ya. Jadi semua penuh teori. Makin banyak variabel-variabel lain. Padahal zaman kita ada yang nama zodiak tuh kan.
Zodiak juga tuh Om sebenarnya. Ada zodiak. Itu mulai diangkat lagi tuh masalah zodiak. Kalau zodiak sih masih. Cuma dalam diksi masih ini anak sih. sekarang, diksi kekinian, Aku gini. Nggak ingat ya aku Aries. astrologi. Hubungannya apa? Padahal tuh yang apa? Yang diungkapkan dari zodiak MBTI love language itu hal yang general sebenarnya bisa aja terjadi, ya kan? Itu analisis umum. Analisis data sih itu. Bukan yang hal spesifik gitu. Jadi ketika kita ngerasa oh ada relate-nya gitu. Oh, jadi pada akhirnya kita mempercayai itu. Iya, perihal relate tadi itu nah. Sama seperti yang Healing tadi. mental health gitu ya. Oh ini relate loh sama aku. Jangan-jangan aku Tipikal ini. Anxiety. mau tahu lah gitu. Besti minum lah Besti. Besti. Tergantung apa yang dimakan tengah. Mau tahu nggak Besti? Kau Besti, suka lah kau tuh besar tingkah. Besti tuh banyak tingkah. Dia sengaja Besarkan tidur itu Besti. Macam aku. Luar konteks dagang. Besti, kita balikkan lagi, kita relatekan zaman kita. Besti istilah kekinian katanya. Cocok untuk kami jadul-jadul. Besarkan tidur kau tuh. Besti, bangun. Kata siapa? Kau mana tahu kau tidur. Iyalah. Itu kata kau. Bang Atta gimana Bang? Dunia semua nih, Pak. Hal dunia. Aku sih asik apa? Ya tetaplah kekinian tuh memang harus kita Memang zaman. tidak bisa dielakkan dah bang. Itu dinamika zaman. kekinian, kebaruan. Dinamika kehidupan. Cuman kan ya balikkan ke esensi ya. Balikan lagi ke kultur kita. Daya Soalnya kita bicara adaptasi. kebaruan. Kalau bicara kebaruan, teknologi terbarukan. Tak bahas soal itu, guys. Bahas saudara. Betul. Karena banyak korelasinya, tak berdiri sendiri segala hal. Cara kayak itu kan bisa jadi kita masih pantas nggak sih kita pakai batu bara. Wah, jadi kan jadi berat. Iya. Ya, kan ada balai pengkajian. Itu kan kekinian, kebaruan kan. Kiani. Daripada bahas apa tadi itu? Long distance. Long distance. Lama di rumah. Lama di rumah. Mau ketemu orangnya pakai yang payah benar. Maka dia LDR karena lama di rumah. Nak ketemu kepayahan. Masing-masing di rumah. Lama di rumah. Ini aku punya teori TT namanya. Apa tuh? Tarik tangan. Ada tangan. Nah, dunia now. LDR lama di rumah, maka dia jarak jauh. Tak bisa ketemu. Tapi enggak bisa disalah. Proses baik kan. Ini Besti ya, besarkan tidur. Besti. Besti bangun ya. Sukalah panggil Besti. Bisa salah kan sih. Kak Yoce. Proses bang proses. Inilah Sama kayak hidup. waktu awal-awal kopi nih. Hmm. Gila semua berteori wah kopinya. Wah. Nah, Jangankan covid, bah helm tuh bah. Kopi. Oh kopi. kopi. Waktu awal-awal kopi. Sampai teori kopi. nyurah tuh harus gini nih. Oh kopi. Enggak, biasa itu proses. Iya. Nah, ketika Nggak boleh semua curah orang- langsung. Kira covid. Sampai ada teknik nyurah kan? Nggak boleh nyurah langsung kan? Ya Allah, lama. Itulah komunitas. Kalau kita bukan komunitas nggak bisa. Kalau komunitas malah jadi bahan topik tuh. Oh gini aku ini, nggak masalah. Gelasnya proses harus komunitas. dipanaskan, taruh. Kita mengakui keberagaman. Nah, keberagaman itu Dan sunatullah. akhirnya kan itu menjadi ilmu kan. Iya. Nanti kita balik ke nasnya gitu. Nggak balik kena. Perbedaan itu sunatullah. Biasa sih. Apa sih mau dipermasalahkan perbedaan tuh? Daun aja ada hijau, ada kuning. Ya. Berarti kalau udah belum Allah itu udah masing-masing. Udah nafsi. Kan akan ketemu masa di mana misalnya Iya. nih soal aplikasi pesan makanan udah. Ya. Tapi kan nanti ada masa di mana akhirnya apa teori perbandingan masuk ke diri dia, oh lebih mahal ya. Iya betul. Akhirnya kan dia mencari Bagus beli langsung minimal gitu ya. kayak misalnya ini akhirnya tuh ada teori perbandingan nggak bang? Iya sih.
Itu closing statement Ya, ya. closing lah. Kan ada teori pembanding. Dunia ini ada 3 album lah. Dia semua. Iya semua nih sudah. Tak apa, aman di luar dunia dagangnya. Bahasa kekinian sendiri pun kalau bahasa Inggris ya nowadays. Nah, Oh, nowadays. pantas itu tema dia. Udah lah kita Ada. di halaman belakang ada nowadays. Ada roti sagu, ada keripik keribang, keripik bangke, Ada sumber daya. air panas ada, lengkap dah semua. Udah hangat sih. Dah, Majemuk ciptaan Allah tuh ya. Luar biasa. dah jet. Udah lah kita. Oke. Nah, kita pamit Dunia jalan. semua. Tutup Tak dengan apa-apa, aman. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Alhamdulillah. Selesai. Amin.